Gadis ini baru saja membuat permintaan dengan kotak ajaib ini. Teman sekelas perempuan yang dulu menggertaknya mulai membusuk. Ketika dia melepas kaos kakinya semua cacat. Dia dengan cepat pergi untuk melihat ke cermin. Akibatnya, dia sangat takut dengan wajahnya sehingga dia berteriak keras. Kotak harapan membuat keinginan Claire menjadi kenyataan. Bantu dia menghukum teman sekelas ini. Claire juga merasa sangat puas. Ketika Claire kembali ke rumah, dia mengambil gambar kanji kuno di kotak. Dia meminta teman sekelasnya untuk menerjemahkan. Tapi tiba-tiba ketika dia berbalik, anjingnya tidak bisa ditemukan. Kemudian dia keluar untuk mencari. Dia melihat sekeliling di jalan tetapi tidak dapat menemukan jejak anjing itu. Dia akhirnya menemukan tubuh anjing itu tergeletak di ruang bawah tanah. Claire patah hati. Tapi dia tidak tahu itu harga yang dia bayar ketika dia mendapatkan keinginan dari kotak itu. Di sekolah, ketika dia sedang makan siang, dia melihat pria yang dia sukai bersama dengan gadis lain. Ketika dia kembali ke rumah dia membuat permintaan kedua. Dia berharap pria itu akan mencintainya. Akibatnya, keesokan paginya dia muncul di depannya. Lihat Claire dengan mata penuh kasih sayang. Claire merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Di sisi lain pamannya sambil bersiap-siap untuk mandi. Tapi dia berdiri tidak kokoh, jadi dia terpeleset. Membenturkan kepalanya ke dinding bak mandi dan tidak lagi setelah itu. Ketika kembali ke rumah, ayahnya menerima kabar bahwa pamannya telah meninggal. Tapi sayangnya dia tidak meninggalkan warisan untuk Claire. Claire menyalahkan ayahnya karena ini. Kemudian dia marah dan berlari ke atas. Setelah dia kembali ke kamar Noah, dia mengeluarkan kotak itu dan membuat permintaan ketiga. Dia ingin pamannya meninggalkan warisan baginya. Akibatnya, sang ayah segera menerima kabar itu. Dia berdiri dengan terkejut dan berkata bahwa pamanmu mentransfer semua asetnya kepadamu. Claire sangat gembira. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Ayah dan anak pergi ke villa untuk menginap. Juga membeli mobil super. Sejak saat itu dia menjalani kehidupan yang bahagia. Ajak teman baiknya untuk makan, bersenang-senang, berbelanja, dan pergi ke spa juga. Dan tidak peduli tas merek apapun, dia semua punya. Persahabatannya menjadi lebih dekat. Sebelum pergi membawa tas besar, tas kecil. Tapi dia tidak tahu. Musik dari kotak itu diputar. Ini juga berarti bahwa di sisinya seseorang akan mati. Gadis yang sedang memasak tidak tahu bahwa bahaya mengintai. Dia membawa sayuran parut dan menuangkannya ke dalam bak. Buka keran air. Lalu buka sakelar blender. Pada saat ini, blender tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Dia mematikan tombol blender dan memasukkan tangannya ke dalam untuk memeriksa apakah ada kemacetan. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia hampir menekan tombol sendiri. Saat ini panci berisi air di belakangnya sedang mendidih. Air dicurahkan dan padamkan api. Dia mencium bau gas yang kuat dan bergegas untuk mematikan katup gas. Anda pikir bahaya telah berhenti? Tidak. Dia meletakkan sayuran lagi dan menekan tombol lagi. Tapi masih ada suara aneh di blender. Dia tidak punya pilihan selain mematikan sakelar dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Tapi akibatnya rambutnya tersangkut di dalam. Dia ingin mematikan saklar tapi lengannya terlalu pendek untuk melakukannya. Sama seperti itu, dia berhasil menyelesaikan perannya. Pada saat yang sama kotak ajaib mengakhiri musik dan menutup. Hal aneh ini juga membuat Claire merasa sangat bingung. Dia menjangkau teman-teman yang ingin meminta teman-temannya untuk menerjemahkan kata-kata Cina kuno di kotak ini. Temannya melihat kotak ini sekali. Lalu katakan bahwa kotak ini akan mengabulkan 7 permintaan. Tapi harus mematuhi aturannya. Kemudian temannya membantunya mencari materi di internet. Mengatakan bahwa setelah musik berakhir, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jawaban temannya juga sangat ambigu. Claire jelas juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu Claire pergi. Dan dia berjanji bahwa setelah meneliti hasilnya, dia akan memberitahu mereka. Dalam perjalanan pulang dia menemukan ayahnya sedang mencari apa dan mengaduk-aduk sampah. Dia merasa sangat malu. Kami sudah tinggal di villa tapi kenapa kamu masih mengobrak-abrik tempat sampah? Ketika dia sampai di rumah,
Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Itu sebabnya dia membuat permintaan nomor 4 dengan kotak. Dia berharap ayahnya bisa berubah menjadi seseorang yang tampan dan memiliki status sosial yang tinggi. Tidak lama kemudian tiba-tiba ayahnya mengambil saksofon dan memainkan sebuah lagu. Membuat ketiga gadis di sebelahnya terpesona. Pada saat yang sama, kotak terbuka lagi dan musik diputar lagi. Di sisi lain, teman Claire menelepon dan bilang telah menemukan rahasia kotak itu. Tapi dia baru setengah bicara, ketika tiba-tiba pintu di belakangnya tiba-tiba terbanting menutup. Buat dia kaget dan jatuhkan ponselnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada guntur dan kilat, dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Tiba-tiba dia terpeleset dan ditikam patung. Kotak seram juga perlahan menutup. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah. Dia menemukan meskipun dia mendapatkan cinta pria itu. Tapi yang lain tidak menyukainya. Dia diperlakukan dengan dingin, setelah kembali ke rumah. Setelah berpikir sejenak dia mengeluarkan kotak itu dan membuat permintaan kelima. Dia berharap dia akan menjadi gadis yang paling disambut di sekolah. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang untuk menjemputnya. Sekarang dia menjadi selebriti di sekolah. Semua orang bertepuk tangan untuk menyambut Claire. Pacarnya juga berdansa dengannya. Dia benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan. Lalu berapa banyak orang yang akan dikutuk untuk ini selanjutnya? Lift ini tiba-tiba bergetar dan macet di tengah. Dia buru-buru menelepon Claire. Dia mendengar itu dan berbalik melihat lift. Pada saat ini pintu lift terbuka secara otomatis. Tanpa diduga sedetik kemudian. Seperti itu saja, teman Claire mati tepat di depannya. Pada saat yang bersamaan kotak seram itu juga tertutup. Pada saat ini, Claire telah menyadari kebahayaan dari kotak itu. Kembali ke rumah temannya menyarankan dia untuk berhenti dengan cepat. Jika tidak lebih banyak orang akan mati. Tapi dia tersihir oleh nafsu. Dia pikir dia hanya berharap 5 permintaan. Masih ada 2 kali lagi untuk cukup 7 permintaan. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah ibunya hidup kembali. Jadi dia mengambil kotak itu dan berharap ibunya bisa hidup kembali. Baru saja selesai membuat permintaan, tiba-tiba ada suara gedoran keras di pintu. Dia dan ibunya saling berpelukan erat. Tanpa diduga, ibunya benar-benar bisa hidup kembali. Hari ini juga ulang tahun Claire. Ayahnya membawa kue ulang tahun datang dan seluruh keluarga tenggelam dalam kebahagiaan. Beberapa hari kemudian dia menemukan gambar di sudut. Di atasnya tercatat penyebab kematian ibunya. Ibunya bunuh diri karena setelah 7 permintaan dia dikutuk oleh kotak itu. Tiba-tiba kotak itu terbuka. Musik diputar lagi. Dia melihat ayahnya di luar jendela. Dia berlari ke bawah dan memanggil nama ayahnya. Ayahnya mendengar panggilannya dan dengan cepat menoleh. Akibatnya seperti ini. Jadi ayahnya meninggal di depannya. Ini juga harga permintaan Jumatnya. Kemudian dia marah dan berlari ke atas. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia membuat permintaan ke-7 dengan kotak itu. Dia ingin kembali ke pagi hari sebelum dia mengambil kotak ini. Beberapa menit berlalu dia terbangun dari mimpinya. Anjingnya juga ada di depannya. Dia dengan senang hati memeluk anjing itu. Semuanya kembali seperti semula. Ayahnya bangun pagi untuk mengumpulkan sampah. Semua yang terkutuk telah hidup kembali. Tapi ketika di jalan dia pergi ke sekolah. Claire telah mati. Ini adalah akibatnya dari keinginan ke-7. Dia tidak bisa lepas dari kutukan pada akhirnya. Dia mengakhiri hidupnya di atas mobil ini. Lalu pertanyaan terakhir. Jika Anda menemukan kotak ini, bagaimana bisa membuatnya membantu kita mendapatkan keinginan? Dan juga bisa lolos dari kutukan?